Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan materi IPS kelas 9 semester genap bab 3. Tema pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya jangan lupa ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, like, dan berikan komentarnya yang membangun ya. Terima kasih. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat, mari kita ikuti video berikut ini. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri oleh bangsa kita, dan ada juga yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia, antara lain: 1. PT Freeport. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Incorporated. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia sebagai berikut. 1. Menyediakan lapangan pekerjaan. Ada 29.201 tenaga kerja di tahun 2020 ini. Kedua, kontribusi finansial. Manfaat secara langsung 20,5 miliar dolar, sedangkan manfaat tidak langsung 45,8 miliar dolar. Penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Penggunaan barang dalam negeri 93%. Pengembangan masyarakat, antara lain untuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PT MN. Kilang Minyak Oil Refinery adalah pabrik fasilitasi industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain bensin, minyak diesel, minyak tanah. Ada 6 kilang minyak milik Pertamina. 1. Dumai di Riau. 2. Musi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan. 3. Cilacap, Jawa Tengah. 4. Balikpapan, Kalimantan Timur. 5. Balongan di Jakarta, dan Kasim di Kabupaten Sorong, Papua. Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan.
Corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh orang Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Ada 3 jenis batik. Yang pertama, batik tulis. Yang kedua, batik cap. Dan yang ketiga, batik lukis. Kerajinan ukiran dari kayu. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kerajinan kayu khas masing-masing. Biasanya kekhasan dari kerajinan berbahan dasar kayu ini dilihat dari ukirannya, mulai dari bentuk, pemilihan motif, hingga teknik pengukirannya. Sangat khas, produk kerajinan kayu asal Indonesia kerap diminati di berbagai negara. Hal ini tak lain karena kualitas kerajinan kayu Indonesia sangat tinggi. Tidak hanya dari kualitas, tapi juga dari nilai seni yang terdapat pada produk-produk kerajinan tangan berbahan kayu yang ada di Indonesia. Beberapa daerah penghasil ukiran kayu antara lain: 1. Ukiran dari Jepara, Jawa Tengah. 2. Ukiran tradisional suku Asmat,